Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Pak Ramdan, yaitu materi HIV dan AIDS. Apa sih HIV dan AIDS itu? HIV adalah singkatan dari Human Immune Deficiency Virus. Ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini secara perlahan, secara bertahap menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya yaitu ada sel CD4 dan juga sel T helper. Nah, kerusakan ini dapat menyerang sistem kekebalan tubuh dan bisa juga gampang terinfeksi oleh infeksi oportunistik. Nah, infeksi ini tidak berbahaya jika kita memiliki sistem kekebalan tubuh yang sehat. Nah, juga di sini ada AIDS. AIDS atau singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah stadium akhir dari infeksi HIV yang tidak dapat diobati. Nah, ciri-ciri HIV itu ada 3, yaitu yang pertama ada fase akut 2-6 minggu setelah paparan. Nah, fase akut ini seperti mirip gejala flu, demam, kelelahan, sakit tenggorokan, dan juga ruam kulit. Nah, untuk fase laten ini bertahun-tahun tanpa gejala yang jelas. Nah, jadi kita itu kan terinfeksi oleh HIV. Nah, tapi kita itu merasa sehat dan juga tidak merasakan apa-apa. Nah, juga ada ketiga yaitu ada fase AIDS. Fase AIDS ini sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah sehingga rentan terhadap penyakit seperti kanker dan juga kematian. Nah, di sini ada 4, itu ada dampak positif negatif, contoh penularan, cara pencegahan, dan juga kesimpulan atau cara. Nah, yang pertama dari contoh penularan HIV yaitu yang pertama hubungan seks tanpa kondom atau tanpa pengaman. Nah, hal ini sangat umum bagi remaja-remaja yang ini juga rentan terhadap alat kelamin wanita. Nah, dari ibu ke anak, yang kedua itu ada dari ibu ke anak selama kehamilan persalinan atau menyusui. Nah, jadi masalah ini sangat vertikal. Jadi si ibunya teh kan terinfeksi oleh HIV. Nah, jadi si tubuh dari sang ibu ini kan disalurkan dengan cara menyusui. Nah, si airnya itu bisa terkontaminasi oleh HIV. Nah, yang ketiga yaitu ada berbagi jarum suntik atau alat suntik yang tidak steril. Jadi kita itu kan disuntik nih buat kesehatan. Nah, ternyata si suntikannya itu tidak bersih lah, tidak diganti lagi. Nah, cara pencegahannya HIV ini adalah 3, yaitu tidak melakukan hubungan seks di luar nikah atau bagi yang belum menikah. Yang kedua ada edukasi dan informasi yang benar tentang HIV, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma. Nah, yang ketiga itu setia pada satu pasangan yang tidak terinfeksi dan sama-sama setia. Nah, ada dampak positif. Dampak dari positif ini yang pertama ada peningkatan kesadaran masyarakat. Jadi si masyarakat ini sadarlah bahwa HIV ini adalah penyakit yang serius. Dan yang kedua yaitu ada pengembangan ilmu, pengetahuan dan pengobatan. Jadi eh, para peneliti para peneliti ini sangat-sangat meneliti besar-besaran dampak dari HIV ini yang sangat signifikan dan juga ini juga berpengaruh terhadap bioteknologi. Nah, yang ketiga yaitu ada perubahan perilaku. Nah, jadi setelah kita tahu nih HIV itu sangat berbahaya. Nah, jadi kita itu harus menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan HIV. Nah, ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama itu ada kerusakan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi si tubuh teh lemah lah, letih, lesu kayak gitu. Nah, untuk kedua yaitu penyakit dan juga infeksi oportunistik. Nah, penyakit dan ini juga bisa menyebabkan kanker. Nah, itu ada ketiga itu dampak fisik. Nah, jadi si fisiknya itu mengalami penurunan berat badan yang sangat besar dan juga bisa juga gampang lelah dan juga diare.
Nah, yang keempat yaitu ada dampak sosial dan ekonomi. Nah, ini juga berdampak pada misalnya nih, kita tuh susah mencari pekerjaan, susah mencari rumah, dan juga susah mencari nafkah dan juga yang lainnya. Nah, yang ke yang yang satu lagi itu penurunan kualitas hidup. Jadi kita itu tidak dianggaplah eee, atau enggak susah nih bersosialisasi terhadap tetangga atau masyarakat di sekitar. Nah, yang terakhir ini yang sangat menyeramkan itu berakibat kematian. Nah, jadi kesimpulan dari HIV adalah virus yang sangat serius dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Namun, dengan pemahaman yang benar, pencegahan yang efektif, dan pengobatan yang tersedia saat ini, infeksi HIV dapat dikelola. Oke, cukup sekian paparan atau enggak informasi materi tentang HIV dan AIDS. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga dari kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.